wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisnanta Startmaja dengan NIM 2311568. Saya akan menjelaskan tentang proyek UAS. Di sini kita memakai data untuk proyek UAS, kita memakai data 1000 baris. Ini untuk data pembelian sebuah toko. Data setnya adalah data pembelian sebuah toko. Terus di sini kita bisa meneliti untuk membangun model prediksi penjualan digital menggunakan pendekatan machine learning berbasis regresi dan memanfaatkan data transaksi penjualan sebagai sumber utama. Pendekatan ini dipilih karena terbukti mampu meningkatkan akurasi prediksi dan mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Dalam codingan ini kita memakai bisa mengkoneksikan dengan Google Drive. Di sini kita bisa memilih melihat data-data apa aja yang akan ditampilkan. Di sini saya menggunakan untuk mengkoneksikan pada Drivemon dan Drive. Terus untuk hasil eksekusinya itu kita bisa melihat di sini itu drive-nya dari dataset apa aja, kita ambil 4 dari yang paling atas. Terus di sini kita bisa melakukan karena proses pemeriksaan data. Yang pertama kita melakukan proses missing value. Nah, di sini untuk missing value kita menggunakan df_sum menghitung jumlah nilai yang hilang untuk setiap kolom dan data frame. Ini untuk mengidentifikasi kolom mana yang mungkin memerlukan penanganan missing value. Terus untuk kita memproses dengan menghilangkan data yang berduplikat agar data frame ini bisa mengidentifikasi data berlebihan yang mungkin perlu kita hapus. Dari sini kita bisa melihat untuk hasil outputnya tidak ada yang duplikat ataupun missing. Terus untuk menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang atau missing untuk semua kolom dan tidak ada baris yang berduplikat. Nah, di sini kita bisa melakukan pembersihan data yang berduplikat. Semisal tidak ada pun kita coba bersihkan aja. Di sini kita bisa melakukan operasi pembersihan. Untuk hasil eksekusi kita bisa melihat tidak yang kita tampilkan, tapi telah dimodifikasi data yang duplikat telah dihapus dan kolom date sekarang berformat menjadi date. Nah, setelah itu kita melakukan feature engineering. Feature engineering ini dengan mengekstrak komponen waktu dari kolom date yang udah diubah dari kolom date tadi, kita membuat kolom baru year, tahun, bulan, dan hari. Untuk hasil eksekusinya tidak ada yang ditampilkan secara langsung, tetapi sekarang memiliki 3 kolom baru yang kita udah buat tadi. Setelah itu kita melakukan encoding data kategorikal. Ini digunakan untuk membuat kolom baru yang presentasi numerik dari kategori produk untuk mengkasih label intinya. Nah, di sini kita habis melakukan pengasihan label, kita melakukan seleksi kolom untuk model. Nah, di sini untuk model X dan Y-nya adalah target, X-nya adalah masa depan. Di sini kita bisa melihat fiturnya tuh ada
beberapa kolom yang kita ambil seperti quantity, harga per unit, produk kategori, dan bulan. Ini untuk kita siap-siap untuk melatih processing dan modeling. Di sini untuk melakukan fitur yang diskalakan tersedia dari kernel step. Nah, habis kita eksekusi setelah modeling, kita melakukan hasil eksekusi. Untuk yang tadi trend dan testnya, kita di sini kita akan sedikit menyajikan fitur untuk melatih model tersebut untuk agar modelnya itu bekerja yang berisi data pelatihan atau pengujian yang sudah dibuat di atas tadi. Nah, di sini kita bisa, habis itu kita membuat kolerasi EDA. Kolerasi EDA ini digunakan untuk memahami hubungan antar variabel numerik. Berikut ada penjelasan untuk kode-kodenya yang pakai apa aja. Sel ini untuk menghasilkan sebuah plot heat map yang menunjuk hubungan antar setiap pasang variabel numerik dalam data frame. Habis itu kita melihat visualnya dulu. Kita di sini melihat visual untuk distributor kolom total keuntungan. Di sini kita akan mengeksekusi dari outputnya itu kita bisa melihat pola histogram yang menunjukkan distribusi frekuensial dari total keuntungan, memberikan wawasan tentang pola penjualannya gimana. Habis itu, nah dari sini tadi kita melatih model lagi. Ini untuk menguji parameter yang digunakan sama persis dengan sel sebelumnya atau tidak di yang saya pelatih untuk tadi. Jika benar, tidak ada output yang ditampilkan langsung akan memiliki nilai yang sama dengan setelah eksekusi sel. Habis itu kita melakukan permodelan, kita melakukan model menggunakan linear regression. Di sini kita dari X-trend dan Y-trace tadi untuk target. Ini untuk proses belajar machine learning-nya, selain prediksi atau bagaimananya. Di sini output menunjukkan bahwa objek linear regression telah dibuat dan model telah berhasil dilatih. Setelah itu kita akan menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi. Hasil eksekusi tidak ada yang ditampilkan karena yang berisi nilai-nilai total aman yang diprediksi oleh model untuk data pengujian setelah tersedia di kernel. Habis itu kita bisa evaluasi model. Di sini kita bisa melihat hasil evaluasi dari model tersebut belum ada karena kita akan menggunakan RMSE dan AE dan R2 untuk kita melihat berapa keakuratan model tersebut. Di sini kita bisa melihat keakuratannya nilai R2-nya sebesar 0,85, menunjukkan bahwa sekitar 85,6% variasi dalam total amount dapat dijelaskan oleh fitur-fitur dalam model yang merupakan indikasi kinerja model yang cukup baik. Untuk aktualnya dan prediktifnya sales, ini untuk membuat nilai aktual dengan nilai yang diprediksi oleh model tadi. Sel ini menghasilkan sebuah plot yang secara visual menunjukkan seberapa dekat prediksi model dengan nilai aktual. Setelah itu kita akan membuat sel koefisiensi dengan yang dipelajari dengan regression linear. Nah, di sini bisa melihat quantity setiap pengangkatan untuk sebesar seberapa price produk. Di sini adalah hasil dari yang dilatih model. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.